Hai guys, selamat datang kembali di Inimasya. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Yang sedang terluka ya guys. Di episode sebelumnya kita sudah menolong 2 orang dan sekarang Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Mereka yang butuh bantuan. Ini kayaknya kesetrum guys. Kita coba tolong dia ya. Ayo kita cari korban cedera. Tidak, kelihatannya dia tersetrum listrik. Ayo kita hubungi staf profesional untuk mendapatkan bantuan secepatnya. Baiklah. Saat kabel listrik jatuh ke atas tanah di dekatmu, ini dapat menciptakan tegangan langka. Kamu harus melompat dengan salah satu kaki secepatnya dan tetap menjauh dari tempat jatuhnya kabel agar kamu tidak tersetrum. Oke. Jadi sepatu boot pemadam kebakaran dibuat dari karet khusus yang dapat menghentikan aliran listrik dan memberikan perlindungan terhadap bahaya tersetrum. Tahukah kamu alat apa yang digunakan untuk mengangkat kabel listrik? Alat apa guys kira-kira guys? Kayu atau pipa besi? Apa kalian tahu? Coba komen di bawah. Kalau menurut aku ya, kayaknya pakai kayu deh. Ya nggak sih? Kamu benar, batang kayu kering dapat menghentikan aliran listrik. Lingkungan di lokasi tersebut aman. Aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Kita dapat mulai penyelamatan sekarang. Oke, baiklah. Ada apa? Ada apa? Tolong aku. Tolong aku menelepon nomor darurat dan mendapatkan defibrilator eksternal otomatis atau AED. Oke. Jika dada tidak naik selama 5-10 detik, itu menandakan bahwa korban cedera mengalami henti jantung tidak bernapas. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR secepatnya. Oh, begitu. Pertama-tama, lepaskan kancing baju korban cedera. Oke, baiklah. Kita lepas jaketnya. Lalu, tekuk tanganmu dan letakkan pada bagian tengah dada, di tulang dada bagian bawah. Oh, begitu. Tekan kuat-kuat untuk melakukan kompresi dada. Oke, baiklah. Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. 30 kali. Buka saluran udara. Lalu, lakukan pernapasan buatan 2 kali hingga defibrilator eksternal otomatis atau AED tersedia. Oh, iya guys, napas buatan. Kita memiliki defibrilator eksternal otomatis. Oh, ini alatnya guys. Nyalakan defibrilator dan operasikan sesuai dengan perintah suara. Oke. Ritme jantung sedang dianalisis. Jangan menyentuh pasien. Harap pergi secepatnya. Oke, baiklah. Ketuk tombol kejut listrik. Yeay, sadar guys. Oke, kamu sudah bangun. Segera setelah tim medis tiba, kami akan memberimu perawatan lebih lanjut. Jangan cemas. Oke, baiklah. Terima kasih. Bagaimanakah prosedur pertolongan pertama untuk korban henti jantung? Mari kita tinjau. 1. Lakukan evaluasi dan pemeriksaan di lokasi. 2. Mintalah bantuan, hubungi layanan medis darurat, dan dapatkan AED. 3. Lakukan siklus kompresi dada 30 kali dan napas buatan 2 kali. 4. Lakukan defibrilasi listrik. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Ayo, apakah dia butuh bantuan? Tentu saja. Saat gempa bumi terjadi, tanganku terluka karena bebatuan yang jatuh. Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Oh, jarinya terluka. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Oke, baiklah. Hop. Ditekan ya. Sorry. Ditekan ya. Kerja yang bagus. Pendarahan berhenti. Balut luka dengan perban. Sekarang waktunya kita balut dengan perban. Nah, apakah ini cukup? Oke, nice. Lalu? Pergelangan kaki terkilir. Oh, tidak, itu pasti sakit sekali. Ambillah kompres es medis sekali pakai dari kotak pertolongan pertama. Ini kompres es, guys.
Remas agar kantong bagian dalam terbuka. Kocok kompres es untuk mendinginkannya. Oke. Kita kocok dulu. Kasih bantalan. Bungkus kompres es dengan handuk dan letakkan di pergelangan kaki yang terkilir untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Oke. Tarik perban untuk mengamankan luka dengan metode perban figur 8. Perban figur 8. Oke, sudah cukupkah? Apa ini? Oh, ini untuk bantalan kaki, guys. Angkat kaki yang terluka untuk membantu pemulihan pergelangan kaki. Nice. Oke, sudah selesai. Jangan melakukan olahraga setelah terkilir. Jika tetap dilakukan, maka ini akan berdampak pada pemulihan pergelangan kaki. Oke, baiklah. Oke, terima kasih Kiki. Sama-sama. Yeay, Kiki hebat, guys. Kalian juga hebat. Bagaimana sudah bantu seharusnya ya. kita melakukan pertolongan pertama untuk pendarahan pada jari? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Balut luka. Oke. Pertolongan pertama untuk pergelangan kaki yang terkilir. 1. Letakkan kompres es pada pergelangan kaki yang terkilir. 2. Balut luka dengan metode perban figur 8. 3. Angkat pergelangan kaki yang terkilir dan jangan berolahraga. Aduh, ini Ayo kita kenapa cari korban lagi, cedera guys? yang membutuhkan bantuan. Sepertinya dia patah tulang. Coba kita bantu ya. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan. Saat gempa bumi terjadi, aku terjatuh dari tangga dan tidak dapat bergerak sekarang. Jangan bergerak, aku akan mencari bantuan medis. Sepertinya dia Kami kena adalah patah dokter tulang. profesional. Kamu dapat menyerahkan korban cedera kepada kami. Ini apa? Oh, ini papan. Untuk ini ya, guys. Tandu. Untuk seseorang yang menderita cedera tulang belakang, pergerakan atau penanganan korban cedera yang kurang tepat dapat menjadi sangat berbahaya dan dapat memperburuk cedera tulang belakang. Kamu harus meminta bantuan staf medis profesional. Pertama-tama, pindahkan korban cedera ke papan hubungan panjang dengan menggunakan metode perputaran seluruh badan. Kita kasih penyangga sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Lalu kita ikat, guys. Tarik tali pengikat untuk mengamankan korban cedera. Ini gunanya biar korban ketika diangkat itu nggak jatuh ya, guys. Nah, diikat seperti ini. Nice. Oke. Kami akan mengirimmu ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Oke, terima kasih. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera tulang belakang? Mari kita tinjau. 1. Jangan menyentuh korban cedera. Mintalah bantuan dokter. Baiklah. 2. Angkat korban cedera dengan metode perputaran seluruh badan. 3. Amankan korban cedera. Oke. 4. Kirim korban cedera ke rumah sakit. Aduh, ini Ayo kita kenapa cari korban lagi, guys? cedera yang membutuhkan bantuan. Sepertinya kepalanya cedera ini. Saat gempa bumi terjadi, kepala dan tanganku terbentur pot bunga. Astaga. Rasanya sakit. Di sini berbahaya. Ayo kita pergi ke area terbuka yang aman diamankan dan dulu. aku akan memberikan pertolongan pertama untukmu. Ayo kita ke tempat yang lebih aman. Untuk cedera kepala, beri tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Lipat perban atau handuk segitiga. Tarik perban atau handuk segitiga mengelilingi kepala untuk mengencangkan pembalut. Oke, seperti ini.
ikat. Oke, selesai. Oh, tangannya juga cedera, guys. Tulang yang menembus melalui Astaga. kulit menandakan patah tulang terbuka. Tulang yang tidak menembus melalui kulit menandakan patah tulang tertutup. Korban menderita patah tulang tertutup di tangannya. Untuk patah tulang terbuka, perbanlah dulu sebagaimana patah tulang tertutup sebelum menangani patah tulang tersebut. Au. Pertama-tama, lindungi lengan dengan kain lembut. Oke. Lalu, pilih majalah, cabang, atau papan sebagai belat. Oke, guys. Terakhir, amankan lengan dengan perban. Hati-hatilah untuk tidak membalutnya Dipindah ya, terlalu dipindah. kencang. Jangan terlalu kencang mengikatnya, guys. Lalu pakaikan kain untuk mengikat lengan yang cedera tadi ya. Oke, selesai. Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih banyak Kiki. Sama-sama. Selesai. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera kepala? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Balut luka dengan handuk segitiga. Pertolongan pertama untuk patah tulang tertutup. 1. Balut dengan kain lembut. 2. Amankan dengan belat. 3. Bungkus dengan perban. 4. Gantung dengan handuk segitiga. Selamat datang di Museum Ilmu Pengetahuan tentang Gempa Bumi. Aku pemandu wisata Kiki. Hari ini mari kita berbincang tentang peringatan gempa bumi. Apa itu prinsip peringatan gempa bumi? Saat gempa bumi terjadi, stasiun gempa bumi di dekat pusat gempa menangkap informasi gelombang seismik awal. Kemudian, pusat peringatan gempa bumi akan segera memperkirakan parameter seismik dan intensitas dampak dan mengirim tanda siaga ke wilayah gempa bumi sebelum gelombang seismik yang merusak terjadi guna memperingatkan warga untuk melakukan tindakan siaga darurat dan mengurangi kerugian bencana. Saat gempa bumi terjadi, ada dua jenis gelombang seismik, yaitu gelombang membujur dan gelombang melintang. Gelombang membujur memiliki kecepatan perambatan yang lebih cepat, tetapi menyebabkan sedikit kerusakan. Gelombang melintang memiliki kecepatan perambatan yang lebih lambat, tetapi menyebabkan lebih banyak kerusakan. Saat sistem peringatan gempa bumi mendeteksi datangnya gelombang membujur, maka sistem ini akan mengirim tanda siaga sebelum datangnya gelombang melintang yang lebih merusak. Terdapat zona buta untuk peringatan gempa bumi di dekat pusat gempa. Secara umum, jangkauan efektif peringatan gempa bumi adalah sekitar 50 hingga 200 km dari pusat gempa. Akibatnya, sulit bagi orang-orang untuk merespons meski tanda siaga dikirim untuk area di dalam radius 50 km dari pusat gempa. Sementara untuk area berjarak 200 km dari pusat gempa, karena kerusakan yang disebabkan gempa bumi mungkin tidak serius, tanda siaga tidak diperlukan. Pesan peringatan gempa bumi dapat dikomunikasikan melalui radio, televisi, ponsel, dan media lainnya. Segera setelah menerima pesan peringatan gempa bumi, jika kamu berada di lantai 2 atau lebih tinggi, ingatlah tips berbaring, bernaung, dan berpegangan kuat. Dan lindungi dirimu dengan mencari penampungan terdekat. Jika kamu berada di lantai 1 atau berada di luar, segera berlari ke area terbuka dan aman. Setelah menerima pesan peringatan gempa bumi, kereta peluru akan segera menarik rem darurat agar tetap aman. Pembangkit listrik tenaga nuklir akan segera dipadamkan juga. Berikutnya, mari kita perkuat pengetahuanmu tentang peringatan gempa bumi melalui game balapan sistem peringatan gempa bumi dan gelombang seismik. Oke guys, sekarang kita mau balapan pakai robot ini. Halo semuanya, aku adalah sistem peringatan gempa bumi.
Gelombang Oke, sudah membunuh saatnya. seismik. Oh, Gelombang loncat, guys, melintang loncat. seismik yang lebih merusak. Oke, kalau Sebentar ada lagi rintangan datang. tadi kita loncat ya. Aku harus menyampaikan informasi tentang gempa bumi kepada Baiklah, warga lompat. di kota terlebih dulu. Oh, ini tidak apa-apa, ini energi guys. Lompat. Nice. Lompat. Lompat. Ah, tidak kena guys. Oh, masih bisa lanjut kah? Astaga. Monsternya pas di Terus bawah kita. bersemangat. Pastikan untuk sampai di kota sebelum gelombang melintang melanda. Astaga guys. Hebat. Lompat. Gelombang melintang seismik belum mengejar. Lompat. Kemakan bunga itu tadi ya. Hop. Kami Nice. akan segera tiba di kota. Lompat. Terus bersemangat. Lompat. Dikit lagi guys. Jangan sampai kekejar sama monster guys. Astaga. Lompat. Nice. Lompat. 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 Lompat lagi. Yeay, kita berhasil guys. Sampai. Gelombang melintang seismik semakin mendekat. 5, 4, 3, 2, 1. Gelombang melintang seismik telah tiba. Astaga guys, jadi seperti itu guys kalau terjadi bencana gempa bumi ya. Sekarang, tahukah kamu prinsip peringatan gempa bumi? Terjadi gempa bumi, segera evakuasi ke area terbuka dan aman. Oke. Oke guys, sepertinya gamenya sudah selesai sampai sini dulu. Ayo Besok kita cari korban lanjutkan cedera lagi yang ya. membutuhkan bantuan. Terima kasih sudah temani aku main Terjadi game. kebakaran, terjadi Jangan lupa kebakaran. kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Ayo kita cari dulu. korban cedera yang membutuhkan bantuan. Bye-bye.